Hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku masih tetap bikin ide jualan. Karena di sini aku memang jualan ya, jadi aku sharing aja buat teman-teman yang pengen jualan juga. Ini bikinnya cuma 2 telur, tapi hasilnya masya Allah banget. Dan ini bisa dijual di harga 40.000. Modalnya nggak nyampe 20.000, seriusan. Biarpun ekonomis, tapi bolu pandan ini ya benar-benar enak banget, nggak seret sama sekali. Dan untuk rasanya bisa diadu. Penasaran? Yuk kita langsung aja ke cara pembuatan. Oke, pertama aku pakai 2 butir telur, kemudian untuk gula pasirnya 120 gram, dan aku pakai vanila bubuk 1 bungkus aja. Jika mau pakai yang cair juga boleh banget. Nah, untuk SP di sini aku pakai 1 sendok teh, dan kalau teman-teman mau pakai ovalet ataupun TBM juga boleh banget. Cuman saran aku sih lebih baik pakai SP ya. Jadi selama yang aku jualan itu SP lebih bagus dari yang lain, tapi opsional aja, suka-suka kalian. Dan tadi di mixer dengan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai yang tertinggi selama 7 menitan sampai putih kental dan berjejak. Kemudian aku masukin untuk airnya 200 ml, tapi dimasukin secara bertahap. Nah, ini di mixer dengan kecepatan rendah aja sampai tercampur rata. Kemudian jika sudah tercampur, masukkan kembali untuk si airnya. Dan airnya ini bisa teman-teman ganti menggunakan air santan ataupun air susu. Tapi karena aku lagi pengen bikin yang ekonomis, jadi cukup dengan air biasa aja. Airnya jangan dingin, airnya jangan hangat, suhu ruang. Oke, aku lanjutin, masukin untuk sisa airnya, kemudian masih di mixer dengan kecepatan rendah, nggak usah terlalu lama ya, cukup sampai tercampur rata aja. Dan di sini aku cukup 2 menitan aja. Untuk konsistensinya memang agak cair, tapi nggak apa-apa, ini aman. Kemudian untuk tepung terigunya aku pakai 180 gram. Jangan lupa masukin baking powder setengah sendok teh, juga garam 1/4 sendok teh. Dan ini untuk tambahan supaya lebih enak lagi, aku pakai susu bubuk 1 sendok makan. Kemudian jangan lupa diayak ya. Dan untuk bahan keringnya aku masukin 2 tahap, masih tetap diayak. Pokoknya yang pertama yang kedua harus tetap diayak supaya tidak bergerindil. Dan untuk gerindilan seperti ini bisa dibantu menggunakan sendok. Nah, setelah selesai aku mixer lagi dengan kecepatan rendah aja sampai tercampur rata. Untuk waktu pemixeran gak usah terlalu lama, cukup 1 menit bahkan kurang ya. Ini aku mixer kurang lebih 20 detikan aja sih. Kemudian jika sudah tercampur, masukkan kembali untuk sisa bahan keringnya dan dimixer lagi dengan kecepatan rendah. Untuk teman-teman yang belum pernah bikin bolu, insya Allah untuk resep aku ini anti gagal, dan untuk pemula wajib coba karena ini beneran anti gagal dan kalian bisa bener-bener bikin bolu secantik dan secuan ini. Oke, ini aku mixer lagi sampai tercampur rata. Nah, sebelum lanjut aku mau rapihin dulu untuk bagian pinggiran supaya terjangkau oleh mixer ya. Kemudian aku masukin pasta pandan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian aku tambahkan juga beberapa tetes pewarna hijau tua. Juga jangan lupa masukkan minyak goreng sebanyak 4 sendok makan. Ini aku mixer lagi dengan kecepatan rendah aja, nggak usah terlalu lama, nggak nyampe 1 menitan, ini udah cukup. Kemudian setelah di mixer, ini mixernya aku selesai dan aku ganti menggunakan spatula untuk mengaduk balik dan memastikan tidak ada lagi bahan-bahan yang belum tercampur rata. Tuh, untuk adonannya belum tercampur sempurna ya, jadi ini aku menggunakan spatula. Aku pastikan bagian bawahnya ini tidak ada lagi bahan-bahan yang masih mengendap di dasar wadah. Pokoknya harus benar-benar tercampur rata dan untuk hasil akhirnya licin seperti ini. Oke, mantap ya. Lanjut aku siapin loyangnya. Di sini aku pakai loyang ukuran 20 x 20 cm. Kemudian aku olesi menggunakan minyak goreng aja secara merata, hanya bagian dasarnya saja. Untuk bagian pinggir nggak usah dioles apa-apa. Untuk mempermudah hidup yang sudah sulit ini, aku pakai baking paper atau kertas roti di atasnya. Kemudian lanjut aku olesi lagi menggunakan minyak goreng supaya ketika ngebalik itu gampang dan enggak nempel gitu di loyangnya. Ya gitu aja ya. Oke, lanjut.
Tuang semua adonan. Ratakan permukaan, bisa dengan digoyang-goyangkan atau dihentak-hentakan supaya gelembung udaranya juga ikut keluar. Jangan lupa panaskan kukusan. Jika airnya sudah mendidih, kecilkan api kompor sampai benar-benar yang paling kecil atau 160 derajat Celcius. Dan ini mau aku kukus selama 30 menit atau sampai matang, sesuaikan dengan api kompor masing-masing. Setelah 30 menit, alhamdulillah untuk bolunya ini ngembang bagus banget dan sudah tidak menempel, siap untuk diangkat. Untuk warnanya cantik banget, aku suka. Dan biasanya kalau untuk bikin cemilan anak-anak ini udah aku cukup kayak gini aja, nggak usah dikasih topping. Ini udah enak banget, manisnya pas, gurih juga. Oke, langsung aja mau aku balik ya. Sebelum dibalik, ini disisir dulu untuk bagian pinggirannya supaya mudah ketika ngebalik, jadi enggak yang nempel-nempel di wadah ataupun loyang. Kenapa sih pinggirannya nggak usah harus pakai minyak supaya nggak nempel, maksudnya kan gitu kan. Sebenarnya kalau pakai minyak nanti kan dia nggak yang nempel ke loyang, dikhawatirkan untuk si bolunya itu akan mengkeret ke tengah, jadi ya untuk hasilnya itu jadi nggak bagus lah gitu. Itu sih pengalaman aku. Dan jangan lupa lepaskan kertas rotinya. Ini mau aku diamkan sampai dia benar-benar dingin karena mau aku topping. Nah beb, berhubung untuk bolunya ini sudah dingin, jadi sudah aku kemas di mika ukuran 20x20 untuk bagian pinggirannya, udah aku rapihin juga. Kemudian ini aku pakein buttercream langsung. Jadi kenapa harus nunggu dingin dulu supaya buttercreamnya itu nggak meleleh gitu. Dan untuk toppingan ini opsional banget ya. Biasanya juga kalau customer aku kalau nggak yang pesen keju gini, dia yang coklat. Bisa teman-teman pakai buttercream juga ataupun langsung pakai glaze coklat, itu boleh banget. Nah lanjut aku kasih toppingan keju parut. Dan untuk bagian atasnya nggak diapa-apain lagi ya, jadi memang polosan aja. Orang itu nggak suka yang macem-macem, jadi dia lebih suka pakai toppingan keju parut seperti ini aja. Dan kalau teman-teman mau pakai selai stroberi di atasnya, diponcrot-poncrot gitu, itu jauh lebih cantik. Cuman karena di sini yang order itu nggak yang banyak macam, jadi seperti ini aja sudah cukup katanya. Oke, untuk bolunya ini mohon maaf ya, aku nggak bisa review untuk teksturnya, tapi ini beneran nggak seret sama sekali. Untuk manisnya pas, dan aku jamin nggak bau telur sama sekali. Terkadang ada beberapa customer yang komplain gitu ya, kok bolu kukus bau telur. Enggak, ini aku jamin nggak akan bau telur. Oke ya, sampai sini aja sharing dari aku. Mohon maaf aku nggak review karena aku bilang tadi ini adalah sharing dari jualan aku yang dipesan oleh customer aku. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau berjualan dari rumah juga boleh banget. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.